Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Oke, langsung saja. Saya Neng Widil Sari dengan NIM 117-20630. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur nukleus. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang strukturnya, kita juga harus tahu kan, apa sih nukleus itu? Nah, inti sel atau yang lebih kita kenal dengan istilah nukleus ini merupakan salah satu organel yang penting di dalam sel dan juga salah satu organel yang besar di dalam sel. Nah, bentuknya itu ada yang bulat, lonjong, ada juga yang menyebutkan bahwa ada sel yang memiliki nukleus yang bentuknya itu tidak beraturan. Nah, nukleus ini hanya dimiliki oleh sel eukariotik dan tidak dimiliki oleh sel prokariotik. Nah, untuk fungsi utamanya, nukleus ini mengontrol aktivitas sel, terutama pada sintesis protein. Nah, kita lanjut ke strukturnya. Nah, untuk struktur nukleus ini, yang pertama ada membran nukleus atau membran inti. Nah, membran itu kan lapisan. Jadi, biasanya dia itu melapisi atau melindungi organ atau suatu bagian. Nah, selain itu dia juga membatasi antara nukleus dengan organel sel lainnya, seperti itu. Fungsinya itu untuk menyaring zat yang akan masuk ke dalam nukleus. Nah, yang selanjutnya ada pori-pori. Pori-pori itu untuk memindahkan materi antara inti sel dengan sitoplasma. Nah, ada juga yang namanya nukleoplasma. Nukleoplasma ini adalah cairan yang ada di dalam sel. Biasanya dia itu mengandung protein. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang namanya nukleolus. Nah, apa sih nukleolus itu? Nukleolus adalah inti dari nukleus atau disebut juga anak inti. Kenapa sih disebut anak inti? Nah, disebut anak inti itu karena nukleus kan inti dari sel. Inti dari nukleus disebutnya nukleolus. Nah, makanya disebut anak inti. Nah, ini itu fungsinya untuk mRNA. Maksud dari mRNA ini adalah messenger atau pengantar untuk nantinya digunakan pada transkripsi DNA. Jadi untuk pewarisan sifat. Nah, yang terakhir ada yang namanya kromatin. Kromatin ini adalah benang-benang halus penyusun kromosom, atau ada juga yang menyebut bahan yang mudah diwarnai oleh zat warna. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya itu adalah ketika diberi zat warna akan terlihat jelas ketika diamati di bawah mikroskop. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, kromatin ini juga mengandung DNA sebagai pengantar informasi genetik pada saat sintesis protein. Oke, sekian dari saya tentang struktur nukleus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.